Siang teman-teman, ini saya ke makamnya Raden Alip Majagung. Ini sejarahnya gimana Pak Ahmad? Ini sejarahnya sih katanya sih, ya namanya juga Raden. Nanti kita tanya-tanya sama bapaknya itu aja. Saya takut salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur. Sayyid Sulaiman sendiri mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah. Ayahnya merupakan seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah putri dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sayyid Sulaiman sendiri lahir dan dibesarkan di Cirebon, Jawa Barat. Mbah Sayyid Sulaiman ini anak pertama dari 3 bersaudara. Adik Mbah Sayyid Sulaiman yaitu Sayyid Abdurrahim dan Sayyid Abdul Karim. Kala itu, ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat penjajah Belanda cemas. Oleh karena itu, saat beranjak dewasa ia dibuang Belanda ke wilayah timur. Dia pun tinggal di Krapyak Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, dia melanjutkan dakwah hingga ke kota Solo. Di kota ini, dia dikenal sebagai orang yang sakti mandraguna, sehingga mengundang rasa iri dari Sultan Mataram saat itu. Sang Sultan pun ingin membuktikan kesaktian Sayyid Sulaiman. Mbah Sayyid Sulaiman diminta untuk memeragakan pertunjukan yang tidak pernah diperagakan. Sayyid Sulaiman meminta kepada Sultan untuk meletakkan bambu di atas meja. Sedangkan Sayyid Sulaiman pergi berlalu ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton dan Sultan Mataram pun menunggu kedatangan Sayyid Sulaiman cukup lama. Hilang kesabaran, sang Sultan pun membanting bambu di atas meja hingga hancur berkeping-keping. Kepingan-kepingan tersebut kemudian berubah menjadi hewan berbagai jenis. Sultan pun kaget dan akhirnya mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman. Ia pun memerintahkan prajuritnya mencari Mbah Sayyid Sulaiman. Sedangkan hewan-hewan tersebut ditampung di dalam kebun binatang yang dinamakan Sriwedari. Hingga tahun 1978, Sriwedari masih menjadi kebun binatang. Namun kemudian binatang-binatang ini akhirnya dipindahkan ke kebun binatang Satwat Haru. Meninggalkan Solo, Mbah Sayyid Sulaiman menuju Surabaya untuk mondok di Ampel. Saat nyantri di Ampel inilah dia akhirnya bertemu adiknya Sayyid Abdurrahim. Selepas menimba ilmu di Surabaya, mereka pun menuju Pasuruan dan berguru kepada Mbah Soleh Semendi. Hingga akhirnya mereka berdua dinikahkan dengan kedua putri gurunya sendiri. Dari pernikahan ini, lahirlah putra Mbah Sayyid Sulaiman bernama Ali Akbar. Sayyid Ali Akbar ini yang kemudian membuka lembaran emas keluarga besar Dresmo. Selain beristri putri Mbah Soleh Semendi, Sayyid Sulaiman juga memiliki istri dari Malang. Dari istri keduanya, dia dikaruniai putra bernama Hazam. Setelah menikah, Sayyid Sulaiman sempat kembali ke Cirebon tempat kelahirannya. Namun situasi di sana saat itu sedang ricuh lantaran pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sendiri, Sultan Abdul Qohar. Hal ini terjadi lantaran putranya memihak Belanda. Mengetahui situasi tersebut, Sayyid Sulaiman memutuskan kembali ke Pasuruan dan menetap di desa Gambiran. Dia pun mendirikan 2 buah masjid unik dan masih bisa disaksikan hingga kini. Selain itu beliau juga membabat tanah Sidogiri yang masih berupa hutan belantara. Konon, pembabatan hutan itu dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sayyid Sulaiman ditemani santrinya dari Pulau Bawean, Kiai Aminullah. Di sana Sayyid Sulaiman mendirikan pesantren yang kini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Kabar ini kemudian terdengar hingga ke Keraton Solo. Sayyid Sulaiman pun diundang Sultan untuk hadir di keraton. Dia hendak diangkat menjadi hakim. Atas undangan itu, Sayyid Sulaiman meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada istri dan masyarakat Pasuruan. Namun akhirnya permintaan Sultan ditolak. Sebab masyarakat Pasuruan tidak ingin kehilangan tokoh yang diseganinya tersebut. Sekembalinya dari Solo, Mbah Sayyid Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, Sayyid Sulaiman jatuh sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung. Selama di Mojoagung Mbah Sulaiman berdoa kalau pertemuannya dengan Sultan Solo dianggap baik dan bermanfaat. Maka beliau minta agar dipertemukan. Namun jika tidak, beliau berdoa lebih baik wafat saat itu juga. Akhirnya Sayyid Sulaiman tidak bertemu dengan Sultan Solo. Dia wafat dan dimakamkan di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan.
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang pada 17 Rabiul Awal 1193, atau tanggal 24 Maret tahun 1780. Meski berada di Desa Mancilan, masyarakat kerap menyebut kawasan ini Makam Betek. Orang-orang sudah terbiasa menyebut Betek. Padahal Desa Betek berada di sisi utara. Kalau makam Mbah Sayyid Sulaiman ada di Desa Mancilan. Meski telah meninggal ratusan tahun silam, keberadaan makam Mbah Sayyid Sulaiman di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung ini baru ditemukan sekitar 1 abad lalu. Hal tersebut disampaikan Mas Fakihuddin bin Muhajir Dresmo, keturunan ke-9 Sayyid Sulaiman. Keturunan Mbah Sayyid Sulaiman tidak hanya di Indonesia tapi juga ada yang di Malaysia, Brunei. Ada silsilah keluarga dari atas sampai bawah. Keberadaan makam leluhur mereka ada semua, kecuali Mbah Sayyid Sulaiman. Setelah seluruh keluarga dikumpulkan, mereka menelusuri jejak dan akhirnya menemukan fakta jika Mbah Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban dimakamkan di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung. Makamnya memang jadi satu dengan pemakaman umum. Ada pembangunan musala, lorong menuju makam dan sebagainya itu bangunan baru. Selain itu, ada pula makam Mbah Alif yang biasanya dikunjungi lebih dulu, sebelum ke makam Mbah Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman memang telah mengenal ayah dan Mbah Raden Alif sendiri, bahkan saat sakit, Mbah Raden Alif inilah yang merawat Mbah Sayyid Sulaiman. Kini makam Mbah Sayyid Sulaiman menjadi salah satu junjungan para peziarah yang berwisata religi.